Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 8 kelompok 1 akan mempresentasikan tentang dinasti Umayyah. Berikut anggotanya. Saya Natasha Gayani yang juga saya Firman Fitarinya Kuliah. Selamat menyaksikan. Umayyah artinya keturunan bin Abdul Syam, salah satu suku Quraisy. Silsilah keturunan Bani Umayyah bertemu dengan Bani Hashim atau leluhur Nabi Muhammad SAW bertemu pada satu kakek, yaitu Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Berikut silsilah keturunan Bani Umayyah bisa dilihat dan dipahami sendiri ya. Asal-usul dinasti Umayyah berdirinya di dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting dalam sejarah perkembangan umat Islam, yakni peristiwa Am al-Jama'ah atau rekonsiliasi umat Islam di Maskin dekat Madain, Kufah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Peristiwa ini ditandai dengan proses penyerahan kekuasaan atau khalifah dari tangan Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang telah berkuasa lebih selama 6 bulan. Selanjutnya terdapat sikap Bani Umayyah setelah masuk Islam. Bani Umayyah termasuk ke dalam golongan yang masuk Islam belakangan. Setelah masuk Islam, mereka menampakkan loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap agama Islam yang membuahkan hasil yang cukup strategis. Sebab mereka diberi kepercayaan dari Nabi Muhammad untuk menduduki jabatan penting. Misalnya, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat menjadi penulis wahyu. Dalam setiap peperangan, mereka menampilkan kepahlawanannya, seolah-olah ingin mengimbangi atas keterlambatannya dalam memeluk Islam. Berikutnya terdapat gambaran mengenai proses dan sebab berdirinya dinasti Bani Umayyah. Berawal dari tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi yang terdapat dua peristiwa, yaitu yang pertama wafat Khalifah Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah. Kemudian berkelanjutan ke tahun 38 Hijriah atau 657 Masehi, yaitu terjadi peristiwa Perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi karena adanya penolakan mengenai Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah. Kemudian berkelanjutan ke tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, yaitu terdapat dua peristiwa. Yang pertama adalah penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian yang kedua terbentuknya dinasti Umayyah. Kemudian tahun yang terakhir yaitu tahun 661 sampai 750 Masehi, yaitu terdapat sistem pemerintahan monarki hereditis, yaitu masa pemerintahan turun-temurun oleh Bani Umayyah. Corak dan gaya kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu yang pertama, mengubah pemerintahan yang bercorak republik menjadi monarki dengan mengangkat anaknya sebagai putra mahkota yang bernama Yazid. Namun ketika Muawiyah meminta restu dan legitimasi dari rakyat Mekah dan Madinah, kebanyakan dari mereka memprotes. Yang kedua, Muawiyah membentuk pengawal pribadi yang terkenal dengan pasukan bertombak pengawal raja. Yang ketiga, dia juga menerapkan Dewan Al-Hakim dan Dewan Al-Barid yang bertujuan untuk mengontrol gerak-gerik musuh. Yang terakhir, keberhasilannya mengubah model pemerintahan dari pemerintahan republik menjadi pemerintahan monarki hereditas, yaitu kepemimpinan dan gelar yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan. Karir politik Muawiyah bin Abi Sufyan dimulai ketika masa khalifah, yakni pada masa Khalifah Umar bin Khattab sampai Khalifah Utsman bin Affan. Muawiyah menjadi gubernur Syam sepanjang era Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan. Pada tahun 18 Hijriah, Umar mengangkat Yazid, saudara Muawiyah, sebagai gubernur Damaskus dan Muawiyah sebagai gubernur Syam. Ketika Yazid wafat karena terserang wabah Amwas, Damaskus dan Syam digabung di bawah kekuasaan Muawiyah dan disetujui oleh Umar bin Khattab. Alasannya disetujui karena Muawiyah adalah seorang gubernur yang kompeten dalam menjalankan tugas,
kuat menjaga pertahanan dan bertanggung jawab. Muawiyah berhasil menyukseskan program besar di era Khalifah Utsman bin Affan seperti membangun armada Islam. Ia juga berhasil menciptakan keamanan dalam negeri, mengantarkan negara dan rakyatnya pada kemakmuran dan kekayaan yang berlimpah. Perluasan wilayah pada masanya sukses hingga mencapai Afrika Utara, wilayah Khurasan dan Bukhara atau Turkistan. Yang keenam, ada sistem pemerintahan dinasti Umayyah. Terdapat perbedaan sistem pemerintahan yang diterapkan antara dinasti Umayyah dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, seorang khalifah dipilih langsung oleh masyarakat secara demokratis. Sedangkan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, seorang khalifah diangkat langsung oleh khalifah. Sistem penunjukan putra mahkota atau monarki hereditis yang pertama kali diterapkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan era baru dalam sistem kepemimpinan Islam yang memiliki tujuan untuk menjaga kelangsungan dan stabilitas politik. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan dinasti Umayyah. Yang pertama, pada masa dinasti Umayyah, perintah khalifah segala-galanya dan harus dipatuhi. Yang kedua, pada masa dinasti Umayyah menganggap diri sebagai penguasa. Yang ketiga, pada masa dinasti Umayyah, para khalifah dapat bertahan dengan kekuatan. Yang keempat, pada masa dinasti Umayyah, dalam kekhalifahan hanya anak keturunan mereka yang berkuasa. Yang kelima, pada masa dinasti Umayyah, suara rakyat tidak dihiraukan. Yang keenam, pada masa dinasti Umayyah, hak bicara bagi masyarakat dikebiri dan ditekan. Bahkan ketika rakyat akan menghadapi khalifah, harus melewati perantara yang disebut wajib. Pada masa dinasti Umayyah, Baitul Mal atau kas negara menjadi milik khalifah. Pada masa dinasti Umayyah, para ulama tidak diperbolehkan berpolitik. Yang kesembilan, pada masa dinasti Umayyah, para khalifah dengan serba kemewahan seperti raja-raja Persia dan Bizantium. Yang ke-10, pada masa dinasti Umayyah, anggota Dewan Syura diangkat dari dan oleh keluarga serta kaum kerabat khalifah. Para penguasa Bani Umayyah. Bani Umayyah memerintahkan lebih kurang selama 90 tahun atau 41 sampai dengan 132 Hijriah atau 660 sampai dengan 750 Masehi dengan pusat pemerintahan di Damaskus atau kini Syria. Selama itu, Bani Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah yang diawali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan diakhiri oleh Marwan bin Muhammad. Berikut adalah ke-14 Bani Umayyah, bisa dilihat sendiri ya.